Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa faddalana ala sairil makhluqati wal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qudusus wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sandatil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jamaah Masjid Agung Baitur Rahman ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Monggo kita awali kajian kita Kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah kalian sesarengan maos Ulumul Quran. Mugi kita tansah kaparingan sehat wal afiat, ilmu manfaat, rizki kang sar barokah, anak cucu sholih lan sholihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, karomah diparingaken dening Allah dumateng kawulane. Nah, kawulane niku tidak semua kawulane, tapi khusus. Jadi yang khusus. Kalau di dalam kaitannya dengan al-maqamat, maka mereka yang sudah mulai masuk dalam kelompok khusus, yang menuju kepada khususul khusus, niku dia akan mendapatkan karomah. Mengapa kok hanya dia? Karena imannya yang sudah mendalam, atau dia sudah sampai pada penghayatan iman, atau dalam tulisan ini iman fi lubil lub, maka dia akan mendapatkan karomah. Jadi karomah itu kemuliaan yang seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa kemuliaan ini bukan kemuliaan yang bersifat materi, ya, tapi kemuliaan yang bersifat non materi. Ya. Jadi kalau materi berarti kan kemuliaan duniawi, tapi kemuliaan di sini adalah kemuliaan non materi. Yakni terjadinya perubahan, ya. Jadi perubahan yang muncul dari hati nurani yang mendalam, yang kemudian memunculkan sifat. Dari sifat muncul sikap, ya. Dari sikap muncul ke permukaan menjadi perilaku. Jadi menjadi perilaku.
Lah perilakunya itu orang awam biasanya tidak paham, ya. Jadi tidak paham. Tapi bagi mereka walaupun awam, tapi dia selalu mengkaji keilmuan di dalam tasawuf. Dia paham bahwa itu adalah karomah. Nah, cara keilmuan niku buah dari warrasikhuna fil ilmi. Jadi warrasikhuna fil ilmi. Jadi dan mriki berkaitan dengan penghayatan keilmuan. Ya. Jadi kula tulis warrasikhuna fil ilmi. Ya. Jadi dia sudah menghayati ilmu. Ya. Jadi ilmu ini wis kadung ana di jerone hati. Itu penyebabnya nopo kok bisa menghayati ilmu sampai di jerone hati. Niku lek Kanjeng Nabi ngendika satu ketika ditakoni karo salah seorang sahabat, manil aqyasu minna ya Rasulullah. Sinten tiyang sing paling cerdas di antara kita? Maka Rasulullah menjawab, al-aqyasu minkum aktarukum dzikrul maut. Ya. Sing paling akeh eling mati. Niku sing paling cerdas, ya. Jadi warrasikhuna itu tidak akan bisa terwujud kalau dia tidak punya kemampuan, ya. Jadi tidak punya kemampuan untuk menghayati bahwa kehidupan itu untuk kematian, ya. Jadi makanya lek wong niku nyebutaken cerdas niku sing katakan kecerdasan otak, ya. Padahal Kanjeng Nabi ngendika eling mati iku tandane wong cerdas. Berarti lek ngoten nggih, wong sing selalu eling mati niku kecerdasan hati. Ya. Jadi kecerdasan hati. Nah, makanya tiyang niku enten sing cerdas pikirane, enten sing cerdas hatine. Lek cerdas pikirane niku disebut basa Jawane pinter, ya. Tapi lek cerdas atine iku bener. Makanya enten tiyang niku sing pinter tur bener. Enten pinter tapi ora bener. Ana ora pinter tapi bener. Tapi ana sing ora pinter ya ora bener. Jadi kita niki ngaji ilmu tasawuf niku supaya masuk kelompok sing nomor 1. Ya pinter, ya bener. Warrasikhuna fil ilmi. Jadi dia sudah menghayati ilmu. Jadi ilmu niku wonten ati. Kula wangsuli lek wong cerdas pikirane iku dadi pinter, lek cerdas atine iku memunculkan bener dalam perilaku. Maka manusia itu menjadi ada beberapa kelompok. Pinter tur bener. Pinter tapi ora bener. Ora pinter tapi bener. Ora pinter ya ora bener. Nah niki kudu kita mlebu sing nomor 1. Pinter tur bener. Jadi menjadikan dirinya itu seorang yang akan muncul karomah.
karena dia dari pinter tur bener itu. Jadi karomah. Maka kekaromahan itu akan muncul ya di waktu dia itu bersikap, kemudian dikala berbuat. Jadi kekaromahannya itu perbuatan ini ada dua, ada ucapan, ada perbuatan lahiriah. Jadi ada perbuatan lahiriah. Maka di sini kalau seseorang sudah sampai pada tahap ini, dia itu sebenarnya sudah masuk dalam kelompok al-wasil. Jadi wong karomah niku klebu al-wasil. Wong sing bisa nyambungno awake marang Gusti Allah. Itu ringkasan dari pemahaman tentang karomah. Jadi dia melihat sesuatu tidak melihat dari sisi ya duniawi, tapi dia bisa melihatnya dari dua sisi. Ini keistimewaan, kekaromahan. Bisa ungkapan, bisa dalam bentuk pernyataan, dan bisa dalam bentuk perbuatan. Nah dari sinilah maka itu bagian dari ringkasan yang ada di dalam pembukaan kondisi batin rohani seseorang. Ya. Jadi kondisi batin seseorang yang itu akan mempengaruhi perilaku seseorang. Lah perilaku seseorang itu ya, itu terwujud tidak otomatis moro dadi, tapi itu memang proses dan itu dikehendaki oleh Allah. Ya. Jadi tiang niku lek ati didadekno wong gedhe. Ya. Jadi ati digawekno didadekno wong gedhe. Niku mulai cilik iku wis ditata karo Gusti Allah. Itu wis ditata. Lek cara kemanungsane padha. Makanya Nabi itu kalau di Nabi mulai Nabi ya sedaya niku itu lek dirunut mulai cilik iku wis duweni perilaku sing bagus. Makanya Kanjeng Nabi niku nggih, Kanjeng Nabi Muhammad kan mulai cilik itu perilakunya sudah tidak lagi seperti orang awam. Ya. Jadi perilakunya itu sudah dipandang sebagai perilaku yang mulia. Kemudian nek riwayate Nabi Yusuf ya. Persoalane Zulaikha ayu, Nabi Yusuf yo ganteng. Aslinya ya Zulaikha tertarik, Yusuf ya tertarik. Cuma karena akan diangkat oleh Allah sebagai nabi, ya secara kemanungsan Yusuf ya tertarik nang Zulaikha, ya. Cara kemanungsan. Tapi dijogo karo Gusti Allah itu. Jadi dijogo karo Gusti Allah. Maka penjagaan itu adalah bagian dari proses untuk menjadikan seseorang itu berada pada wilayah karomah. Nah, jadi kalau begitu tidak muncul ketika sudah tua, ya. Tapi munculnya itu melalui satu proses. Makanya banyak ulama yang berpandangan kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu. Jadi jagalah dirimu, hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka. Maka disinilah terjadi keistimewaan pada diri seseorang. Berarti ya kudu mulai cara digawa nang pendidikan, itu pendidikan mulai cilik ya. Jadi mulai cilik mengarah ke sana ya. Nah, kalau sekarang kan pendidikan itu mengarah kepada tahfidz umpamanya supaya hafal Quran. Tujuannya apa? Kalau pertama dia menghafal Al-Quran, kemudian memahami isi Al-Quran, puncaknya adalah menghayati isi kandungan dalam Al-Quran. Jadi menghayati mulai dari otaknya turun sampai ke dalam hati. Maka diharapkan dia itu nanti menjadi seorang yang bisa memiliki karomah. Jadi tujuannya supaya mereka bisa memiliki karomah ya di tengah-tengah masyarakat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu nanti akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Dia akan memiliki kelebihan. Nah, biasanya kelebihan ini tidak banyak dibaca orang. Karena orang ini kebanyakan orientasinya adalah orientasi keduniaan. Ya. Jadi dikatakan karomah wis wah, dunia ini wah. Tapi tidak pernah orang itu wah itu terhadap orang yang memiliki perilaku yang lebih dari yang lain. Nah, itulah cara melihatnya yang banyak dari sisi jasmani, tapi tidak melihat dari sisi rohani. Ya. Nah, tasawuf ini kan dandani rohani nih. Gitu. Jadi ya apa rohani ini? Itu bisa memunculkan keistimewaan. Nah, keistimewaannya apa? Ya, keistimewaannya adalah dia memiliki sesuatu perilaku yang berbeda dengan ya umume wong awam. Ya. Dan itu sudah menjadi jiwa. Gitu. Jadi umpamane kita berkaitan dengan uang. Biasae lek ana wong njaluk kita niki lungguh ning ngarep omah di teras ana wong njaluk biasae dikai 5.000. Tapi dhek nek kaesan iki mek ana 1.000 gitu. Maka dia merasa bahwa itu kurang gitu. Jadi merasa itu kurang. Lah kurange iki njaluk sepuro. Jadi njaluk sepuro nang Gusti Allah. Kejaba lek kesak niku ana abang, ana biru, ana ijo dipilihno sing cilik. Lah iku siji maneh itu ya. Jadi ini memang sikap. Jadi memang sikap seseorang di dalam menghadapi sesuatu ya. Maka di sini kan terjadi perang antara jasmani dan rohani. Lek karepe ati iku seneng, dia menjadi orang yang senang. Tapi dia tidak mampu untuk itu. Maka dia membaca istighfar karena itu. Ya. Jadi membaca istighfar karena tidak bisa menyempurnakan apa yang dia telah biasa amalkan. Ya. Jadi sebagaimana yang biasa dia amalkan. Nah, di sini kondisi batin kita nih, ya. Jadi kondisi batin kita. Makanya belajar bertasawuf itu tidak lain adalah kita supaya bisa memiliki sifat, sikap dan perilaku yang lebih dari yang lain, yang lebih dari yang lain. Nah itu kalau dia sudah mulai noto di situ,
maka akan muncullah karomah, keistimewaan. Makanya banyak riwayat. Jadi banyak riwayat di dalam kitab ini. Contohnya dheweke gak lunga kaji, tapi banyak orang ketemu nek dheweke iku lunga kaji pada musim haji. Itu kan keistimewaan. Nah itu kekaromahannya ada di situ. Karena dia tidak melakukannya, tapi banyak orang yang mengetahui dia melakukannya. Dan itu kebaikan. Nah sebabnya apa? Nggih macam-macam. Ya. Sebabnya bisa krana dhek iku duwe kelakuan tertentu, duwe amalan tertentu. Lek ten mriki kan enten ceritane seorang tukang sul sepatu itu diketahui ya ketemu dengan banyak orang. Dia tidak pergi haji, tapi banyak orang ketemu dia menunaikan ibadah haji. Nah setelah ditelusuri, ya dia cerita, kula ketika badhe budal lunga kaji, nggawa bontot, kanggo kebutuhane selama musim haji, pulang dan pergi. Tapi saya tidak jadi karena saya berikan kepada orang lain. Ya. Jadi saya berikan kepada orang lain yang dia itu dalam keadaan susah dari sisi materi. Ya. Nah di situ diijoli karo malaikat, berarti sing nglungakno kaji dheweke niku malaikat, tapi menyerupai ya tubuhnya dan wajahnya. Nah banyak contoh tentang ya karomah ya. Jadi di sini ada berbagai karomah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi berbagai karomah, berbagai keistimewaan yang didapat oleh seseorang, ya, dan itu dituangkan di dalam Al-Quran dan diriwayatkan oleh Nabi. Ya. Itu halaman 529. Jadi halaman 529. Jadi berbagai contoh karomah ya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi apakah karomah itu ada? Ya, ada. Buktinya apa? Biasanya wong mesti takon perkara dalil. Ya. Tapi apakah itu juga karomah bisa terjadi pada pengikut Nabi? Itu bisa. Ya. Jadi bisa. Tapi kita ya orientasinya itu sudah orientasi ketuhanan. Jadi orientasi ketuhanan. Ya apa orientasi ketuhanan? Ya, dia memiliki kekayaan, harta, tapi dia tidak menganggap itu sebagai miliknya. Itu adalah milik Allah. Dan andaikan itu hilang pun dia tidak akan susah, karena itu adalah milik Allah. Kalau tidak hilang, maka dia berikan kepada orang lain. Ya. Jadi dia berikan kepada orang lain. Nah, di sini ada satu keistimewaan. Ya. Jadi ada satu keistimewaan. Ya. Jadi setiap perilaku yang lebih dari umumnya masyarakat itu dia sudah masuk dalam wilayah karomah. Jadi memiliki perilaku yang lebih
dari yang umum, itu sudah bisa dikatakan dia memiliki karomah, kemuliaan. Ya. Nah, kalau dalam Al-Quran disebutkan walaqad karramna bani Adama, kami memuliakan anak Adam. Ya. Jadi pada prinsipnya bahwa anak Adam itu adalah memiliki karomah. Makanya Allah saja, karena kekaromahan itu, walaqad karramna bani Adam, saya menghormati kepada anak Adam. Ya. Jadi Allah itu juga menghormati pada anak Adam. Loh, itu diciptakan ciptaannya kok malah Gusti Allah memuliakan. Gitu ya. Jadi artinya apa? Anak Adam itu punya karomah, dia punya harga diri, gitu ya. Punya harga diri, dia punya hak asasi manusia, hormati. Gitu. Jadi hormati. Tapi lek sakniki kita membaca menghormati hak asasi manusia, ternyata itu berkaitan karo politik. Gitu. Jadi Amerika alasan menyerbu Libya, menyerbu Irak, menguasai Afghanistan, itu kan menggunakan bahasa HAM. Padahal nyerbu itu tujuannya itu untuk noto HAM, malah dia itu pelanggar HAM. Itu. Tapi dia bermain politik. Itu. Jadi bermain politik, itulah yang dinamakan akhirnya dengan sebutan ilmu politik HAM. Itu. Jadi hak asasi manusia, maka jadilah politik HAM. Itu. Nah itu yang banyak terjadi. Jadi bahasanya koyok diisukan orang itu pelanggar HAM, tapi sebenarnya dia kalau diteliti tidak melakukan pelanggaran HAM, hanya itu sebagai isu politik. Gitu. Jadi orang itu kan punya HAM, hak asasi manusia, tapi orang itu dituduh melanggar HAM. Padahal dia tidak melanggar HAM. Nah, itu dunia sekarang itu menggunakan bahasa seperti itu. Tapi bagi seorang sufi dia tidak berani itu. Ya. Jadi nggak wani. Itu. Jadi kalau dunia sekarang kalau wangsuli itu kan bagaimana menghidupkan al-hukuk al-insaniyah, hak-hak asasi manusia. Tapi kenyataannya itu sebagai alat politik. Gitu. Nah, di sini kita harus bisa membaca apa benar seseorang itu melanggar HAM. Ya, itu diteliti. Gitu. Nah, ternyata mereka yang menuduh melanggar HAM, dia juga pelanggar HAM. Gitu. Supaya ketok halus, ya. Menuduh orang pelanggar HAM, padahal pelanggar HAM ya awake dhewe gitu. Makanya lek kita mengikuti perkembangan dunia terakhir niki nggih ngoten ya. Jadi ketoke kaya membantu, padahal itu menjajah gitu. Jadi ketoke dohire membantu, tapi hakikatnya itu menjajah ya. Oh, saniki pinjaman luar negeri ya. Ketoke kaya nulung, tapi semua pegawai dari pinjaman itu diberikan kepada anak buahnya. Tapi rakyat itu gak oleh bagian belas gitu ya. Lah itu yang banyak terjadi gitu. Makanya saat ini kita mengikuti negara-negara cilik sing gak berkembang di Afrika, itu kan mengembangkan dirinya ya. Kalau dalam dunia tasawuf tidak seperti itu ya. Jadi kalau dunia tasawuf itu tidak membolak-balikkan keadaan untuk sesuatu yang bernilai gitu. Ya nilainya begitu ya wisiku, ojo dibolak-balik gitu.
Jadi ojo diwolak-walik. Kalau melakukan pembalian itu, maka itu tidak lain adalah dia sendiri adalah pelanggar idealismenya. Itu. Jamaah ingkang kula hormati, jadi banyak di dalam Al-Quran tentang keistimewaan. Ya. Jadi keistimewaan. Contohnya riwayate Nabi Sulaiman karo Ratu Bilqis. Ya. Nah, itu kan sebagai keistimewaan. Sampai semut niku rasan-rasan ten Nabi Sulaiman perkara dheweke rajane ngomong minggiro Sulaiman kate liwat. Nah, Nabi Sulaiman mesem ono semut kok omong-omongan ngerasani aku. Itu. Nah, itu adalah keistimewaan. Iso omong-omongan karo jin. Iso duweni utusan jenenge burung napa? Ya. Yang dia bisa memberitahukan tentang bagaimana yang terjadi di kerajaan Sabah ketika ada usaha Nabi Sulaiman untuk memengaruhi Ratu Bilqis. Jadi dia memiliki kelebihan. Dan kelebihan itulah yang menjadi satu keistimewaan. Maka di situ lek Nabi yaitu namine mukjizat ya. Lek kita niki karomah ya. Dan saya yakin panjenengan sedaya niki duwe karomah dewi-dewi ya. Jadi duweni karomah dewi-dewi ya. Nah, kekaromahan itu harus kita ketahui dan kita pertahankan. Jangan sampai kekaromahan itu diberikan oleh Allah, kita sendiri yang menghancurkan. Ini kudu dipertahankan. Contohnya, ya contoh mawon. Kita niki bisa sregep teko nyalang masjid, bahkan masih jauh dari waktu adzan kita sudah berangkat. Itu adalah karomah itu, karena tidak semua orang bisa melakukannya. Pertahankan itu. Ya. Jadi pertahankan itu. Nah, jangan sampai itu goyang. Gitu ya. Nah, itu keistimewaan. Nah, nanti akan diberi lagi keistimewaan yang lain. Dari itu muncullah keistimewaan yang lain. Jadi kalau begitu ya dari istiqomah bisa memunculkan karomah. Lek wis istiqomah oleh karomah, bagaimana dia sudah sampai pada tahap lebih dari itu. Makanya istilahnya kan istiqomah itu kan usaha ajek. Bagaimana kalau dia sudah ajek? Jadi bukan lagi istiqomah, istiqomah kan amri ajek, jadi usaha ajek. Maka kalau usaha ajek itu berhasil, pertahankan. Di situ akan bisa menjadi keajekan. Ya. Jadi menjadi keajekan. Itu. Nah, disinilah keistimewaan yang ada pada diri kita. Ya. Jadi keistimewaan yang ada pada diri kita. Ya. Oleh karena itulah kalau dulu label kiai karo Gus itu ya itu kan orang tertentu saiki gak kabeh wong disebut kiai ya. Akhirnya terjadi kelebihan kiai itu. Jadi kelebihan kiai wong perilaku gak iso mempertahankan diri kok disebut kiai, itu sudah hilang dengan sendirinya. Itu hanya kiai lugotan, itu kiai istilahan. Nah, niki kita kudu berusaha tetap berada pada koridor yang tertinggi.
Jadi selama wong niku kepingin duweni keinginan kuat untuk selalu berada pada posisi yang tinggi di dalam amal, pertahankan. Itulah yang akan bisa meningkatkan diri kita. Itu. Makanya yang niku dijak lunga kata ngelencer ora gelem Mas. Asli omah ae wis. Alasannya sederhana. Engko supaya ora terganggu dengan kekaromahannya itu. Tidak mengganggu kekaromahannya itu. Ya. Jadi tidak mengganggu. Nah di sini lek ngoten balik karomah itu dimulai dari istiqomah. Jadi dari istiqomah bisa jadi karomah. Tapi di sini ditunjukkan karomah itu sesuatu yang orang memandang khariqul ada. Jadi memandang sebagai khariqul ada, nulayani adat. Jadi umpamane ana wong teko Malang nang Panjen umumi teko ya ana kendaraane ya. Tapi dia tanpa kendaraan iso teko nang Panjen. Ya itu yang iki istimewa ya. Jadi biasae kaya kula disusul ya. Moro-moro gak disusul wis teko nek kene Pak. Ono ya anjene budale mulai wingi turu ning ngene hotel gitu umpamane ngoten. Wong saniki pinter lek jawab niku. Jadi ada kelebihan gitu loh. Ada kelebihan yang itu disebut sebagai khariqul adah, nulayani kebiasaan. Jadi kalau namanya kebiasaan ya maka di situ ya dhek nulayani kebiasaan biasae teko iku ana kendaraane tapi dhek teko tanpa kendaraan. Jadi teko tanpa kendaraan. Makanya kalau dulu banyak orang itu melewati lautan, ya itu kan bisa melaku ning ndukure banyu, ya. Tapi wong saiki ya gak pati percaya. Ya soalnya saya niki kata kendaraan, itu ya. Jadi kata kendaraan itu. Lah kok cepet lho mesti ae numpak pesawat gitu ya. Jadi itu yang terjadi makanya tiang sakniki ya tiang sakniki kan pengetahuannya luas gitu. Jadi enten acara tahlil sing donga iki songo ya. Iki donga niki penguatan apa ambek malaikat kok dipilih dongane. Jadi lek sing nomor 1 ku maca ngene, sing nomor 2 maca padha. Itu bisa pengertiannya penguatan. Tapi bisa pengertiannya tidak penguatan. Wis iki di pertama aku wis diwaca. Ambek malaikat wis cukup dikai tondo wisan itu. Kemudian yang kedua mboten maca niku, tapi liyane berarti ada tanda itu. Jadi ada tanda. Jadi itu penandaan. Lah sing nomor 9 ya padha gitu ya. Jadi ya padha ngono iku gitu ya. Nah, dari sinilah maka banyak orang memandang itu bahwa dadi lek umpamane polisi jaga lalu lintas tangane ngeten-ngeten. Karepe ayo terus jalan ngeten. Tetapi ana sing ngarani lah apa wong kendaraan wis mlaku jejeg kok dikeki tondo ngeten. Lah niku cara memandangnya berbeda gitu. Jadi cara memandang berbeda. Makanya enten tiyang niku lek maca acara sing donga siji ae cukup gitu ya. Tapi enten sing mboten marem, kok kudu ana sing donga maneh sampai 9 supaya itu dadi penguat gitu. Jadi penguate donga itu. Jamaah ingkang kula hormati ya. Jadi ini nanti kita kaji pekan depan berkaitan dengan karomah yang disebut dalam Al-Qur'an maupun
as-sunnah. Tapi itu secara umum sudah banyak kita ketahui. Hanya ya pertanyaannya, apakah kita ini sudah bisa mendapatkan karomah? Ya, ini pertanyaannya. Jadi apakah itu bisa terjadi pada diri kita? Ya, bisa. Makanya syaratnya kalau mau mriki. Jadi kalau dia itu sudah bisa sampai pada iman yang mendalam, ya, warasikhuna fil ilmi, yakni fi lubil lub, dia akan bisa mendapatkan karomah, dan karomahnya itu apabila di dalam batin seseorang itu ada kolaborasi, ya, antara pikiran, hati, dan nafsu. Ya. Kalau tiga-tiganya itu sudah bisa berjalan bersama, ya, maka disitulah akan memunculkan karomah. Ya. Jadi kalau di sini ada saya sebutkan nafsul mutmainnah, pikirane, hatine, perasaane karo karepe nafsul mutmainnah itu bareng, maka dia akan bisa mencapai yang namanya karomah, keistimewaan. Jadi mereka yang disebut sebagai orang yang sudah sampai pada tahap wasil, ya, ketemu marang Gusti Allah. Ya. Nggih, enten waktu 5 menit mbok pilih enten pertanyaan, monggo. Nggih, bagaimana mensikapi, ya, mensikapi jasa uang di bank, ya. Nah, lek biyen niku istilahe jasa bank iku ya bunga itu. Tapi saniki mboten, manfaat. Jadi tidak disebut lagi sebagai bunga, tapi jasa, ya, jasa manfaat. Gitu. Yang jadi muskil itu kan dulu bank niku karena ada riba, ya. Jadi ada riba, melakukan sesuatu transaksi keuangan, tapi di situ ada kelebihan. Nah, sehingga kalau dulu ada Pak ulama itu yang menyampaikan sudah tidak usah menggunakan jasa bank, ya, karena ada bunga. Tapi sekarang berbeda, ya. Sekarang berbeda, tidak menggunakan, tidak memperhatikan itu, tapi manfaat. Karena prinsip bisnis modern gitu. Dalam Islam itu ya selalu ada manfaat, tapi ada yang bertahan. Ya. Jadi ada yang bertahan. Lah, sing dadi masalah itu ketika orang bertahan bahwa itu adalah riba, begitu lunga kaji duweke dititipno di bank, iki sudah mulai menjadi masalah, gitu ya. Menjadi masalah. Makanya muncullah inisiatif bank syariah itu. Yang saat ini dikenal ada 2 bank besar, Bank Muamalah dan Bank Syariah Indonesia. Nah itu kayak apa? Ya. Nah itu tidak lain adalah dibuatkannya, didirikannya bank syariah sebagai alternatif. Gitu. Sebagai alternatif. Maka dulu ada pembahasan kalau kita pinjam uang di bank, nah, kemudian itu untuk sesuatu yang konsumtif itu tidak boleh. Nyelang duit 1 juta tapi gawe mangan bendino gak oleh, ya, itu jelas haram. Karena apa? Kayak bakal iso nyaur gitu. Tapi kalau pinjaman itu untuk pengembangan usaha dan diperkirakan usaha itu ada keuntungan, maka itu diperbolehkan. Jadi ada
keuntungan dari usaha boleh itu. Jadi boleh. Nah, di sini bedanya. Makanya untuk yang produktif boleh, yang tidak produktif untuk konsumtif tidak boleh. Itu. Jadi umpamanya kita duwe usaha apa supaya tambah maju perlu tambahan modal. Ya nyelang nang bank oleh itu. Tapi iki ekonomi ini jatuh nyelang duit di bank kayak apa? Kayak kebutuhan bendina lah, wong kebutuhan bendina iku dipenuhi lah terus nyaur kapan itu ya. Nah, itu yang biasanya kita ini mensikapinya berbeda. Makanya kalau kita berbicara tentang bagaimana mensikapi jasa bank ya, maka jasa bank itu ya boleh kita terima tapi jangan dipergunakan untuk sesuatu yang konsumtif gitu. Jadi yang konsumtif tapi pergunakanlah untuk yang produktif gitu. Jadi yang produktif. Nah, konsumtif itu biasanya dipangan gitu. Tapi lah produktif itu untuk pengembangan usaha itu. Jadi boleh. Makanya ulama niku lek kanggo mangan usahakan halalan thayyibah. Kalau si ono ragu-ragune gak usah digawe ya. Jadi ono ragu-ragune gak usah digawe mangan. Itu karena kalau sudah makan itu berkaitan dengan halal dan haram, harus dibedakan. Itu harus dibedakan. Tapi nggih ngoten. Kula nate bimbing mahasiswa mungkin nanti kalau ceritakan ten daerah Malang Selatan. Kalau dugi niku apa nang gerumbul-gerumbul kupluke putih kabeh. Klambine putih kabeh. Sarunge api-api. Dadu itu. Jadi dadu itu. Lagi berarti sing main dadu kan santri ya itu. Jadi sing dadu santri kupluke putih ya. Klambine putih kali sarungan pisan. Barang wis buyar kula cak omong-omongan jawabane niku kesenengan niku Pak. Lek duwe hasil dadu didekek dikesak kiwa, tapi duwe sing halal didekek kesak kanan. Wah, iki santri, bener-bener santri ya. Lah itu kula guyone ngoten. Nah, makanya kalau begitu ya peringkat orang di dalam iman itu ya ada yang peringkat tinggi, sing lurus kenceng ini gak gelem. Enten peringkatnya mudhun titik, enten peringkatnya diisor dewi, ya enten. Jadi makanya kalau peringkatnya itu tinggi di dalam amalia, disitulah akan terjadi karomah. Balik dalam pembahasan kita. Ya. Okay. Jadi ini namanya mensikapi. Makanya kita tidak bisa itu kalau sudah pegawai jopo duit di tabungan di bank. Lah ya bayarannya soalnya mlebu nek kono. Tapi ya ono sing pegawai niku sing nyambut gawe di pemerintah. Ora jopo duwike di bank, lek jopo ora digawe mangan. Digawe bayar listrik, bayar banyu ya, engko saya digodhog barang banyune, engko digawe kopi gitu ya. Lah itu ada yang sekrit di situ. Tapi ada yang tidak memperhatikan ya wis iku makome wong dhewe-dhewe. Nggih, kula kinten niku ingkang saged kita kaji. Mugi-mugi niki nambahi wawasan keilmuan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركاتهم وانتنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركاتهم وانتنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن